Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang banyak terjadi seperti itu, Pak. Masuk masjid, ya, imamnya sudah ruku, sujud, nunggu, berdiri aja diam. Nunggu kalau imamnya sudah berdiri lagi, baru dia ngikut. Tidak perlu seperti itu. Langsung dalam posisi imam apapun, langsung Allahu Akbar, langsung ikuti gerakannya, langsung sujud ya sujud, langsung ruku ya ruku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Hadirin hadirat para jamaah, baik yang hadir di Aula Yatim Center Al-Firas Situbondo maupun di mana saja saat ini berada menyimak kajian ini, rahimani wa rahimakumullah. Beberapa hadis terakhir ini memang berangkaian tentang kebagusan, tentang hitungan sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan yang ini adalah bab sholat Nabi yang kayaknya yang terakhir yang dinukil oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, dan ternyata beberapa bab terakhir ini berangkaian mengajarkan kepada kita satu ajaran yang utuh tentang sholat kita. Ada sesuatu mungkin ini menarik tentang sholat ini karena hari-hari kita ini. Monggo kalau misalkan, monggo Waji, bagaimana kalau masbuk masuk, kapan harus ganti rakaatnya? Basuki Waji. Masalah sholat malam, sholatnya panjang sampai 2 jam, sampai rukuk 1 jam, dan kita juga ada waktu terbatas. Masalah mungkin jam 2 mulai, sebelum subuh selesai. Jadi waktunya gimana ya? Mau tanya. Terima kasih. Sami-sami. Jadi misalkan 5 juz itu kalau kita baca ya saat cepet-cepetnya berapa? Misalkan 1 juz itu setengah jam lah. Atau kalau kita baca dengan cepat ya 20 menit, 15 menit, kita bayangkan itu. Tapi poinnya adalah bahwasanya yang diajarkan oleh Nabi, sholat malam itu tidak memburu banyaknya rakaat. Bahwa Nabi sholat 8 rakaat berarti memulainya tidak jam 2, berarti memulainya sebelum jam 2, pastinya seperti itu. Kalau semua sholat Nabi itu rakaat pertama 5 juz, rakaat kedua rukuknya, sujudnya seperti itu, pastinya tidak seperti kita memulainya jam 2 atau jam setengah 3, pasti tidak nutut. Pasti Nabi memulainya juga lebih awal. Satu. Yang kedua, ini adalah satu pembelajaran bagi kita bahwa sholat malam termasuk sholat taraweh, sholat apapun itu yang dituntunkan Nabi bukan banyaknya rakaatnya, tetapi kualitas sholatnya. Di kampung saya itu dulu ada Pak yang ditanya, ya namanya kontroversi biasa lah, apalagi di desa. Ada yang 23 rakaat, ada yang 11 rakaat, ada yang macam-macam. Nah, kiainya ini ditanya, bagi saya jawabannya juga nggak bijak, nggak berdasarkan ilmu juga. Ternyata memang pada akhirnya terbukti orang ini memang tidak berilmu. Gimana Pak Yai? Ya sekarang kalau kita mau nanam aja, nanam banyak sama nanam sedikit, nanti hasilnya banyak mana? Jawabannya seperti itu.
Nah ini kan jawaban yang tidak relevan sebenarnya dengan konteks sholat itu. Sholat itu kalau menurut Nabi kan bukan banyaknya, tetapi bagaimana kualitasnya. 8 rakaat itu dituntunkan oleh Nabi, yang lebih dari itu juga ada tuntunan dari Nabi, sama-sama kesunnah, tidak ada perselisihan sebenarnya. Tapi ketika kemudian dijawab yang banyak lebih baik, seperti halnya orang nanam banyak nanti potensi panennya juga banyak, nah, ini sudah jawaban yang bodoh itu sebenarnya, jawaban yang menyesatkan ini. Ya harusnya banyak bagus, asalkan bacaannya juga bagus, sedikit nggak apa-apa asalkan bacaannya bagus. Itu seperti itu kalau orang bijaksana. Nah ini jawabnya itu seolah-olah ya seperti itu. Maka terutama ini kalau banyak sedikit, kita bangun malam, misalkan bangun malam, jangan sampai karena memang mendengar Nabi itu sholatnya 8 rakaat, sholat lail itu 8 rakaat, masna 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, kemudian tambah witir, atau witirnya sudah sebelum tidur tadi. Ya kita tidak perlu karena sudah waktunya agak mepet, sudah 3:30, sekarang subuhnya jam 4 lewat sedikit atau jam 3, kita buru supaya nyampe 8 rakaat gitu. Sehingga terburu-buru kita itu menyebabkan bacaan kita sal-sal misalnya. Ya ini kita hindari Pak. Sudah sholat sebaik-baiknya, dapat berapapun meskipun tutup waktunya, ya sudah, yang penting sholatnya kita berkualitas. Ukuran kualitasnya apa? Ketika sholat kita ini bermakna kita berkomunikasi, bermunajat kepada Allah. Ada juga Pak orang yang gini, mungkin belum paham, sholat yang penting sholat cepet-cepet dapat 8 rakaat terus baru bermunajat gitu, dongo suwi gitu. Nah ini juga pemahaman yang kurang tepat. Justru di dalam sholat itulah yang diperkhusuk doanya, diperkhusuk bacaannya, dipahami artinya, itu sudah mencakup doa-doa terbaik loh Pak. Ihdinas siratal mustaqim itu sudah doa-doa terbaik, paripurna, sudah doa-doa paripurna. At-tahiyyatu misalnya Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran thayyiban mubarakah fi, itu juga pujian-pujian terbaik gitu. Jadi jangan kita korbankan malam kita untuk sesuatu yang sebenarnya kurang bernilai dibanding sholat itu sendiri. Maka Nabi mengorbankan sekian banyak waktu malamnya itu untuk memperbagus sholat, tidak memperbanyak duduk tafakur kemudian berdoa, tidak diceritakan itu ya Bapak sekalian. Jadi doa, kalau sekali lagi sebagai penutup untuk jawab untuk pertanyaan Pak Haji Rebu ini, bahwa kualitas sholat itu lebih diutamakan, ya tidak buru banyaknya. Dan kalau kita ingin mendapatkan 2 kebaikan sholat dan kebaikan mengikuti sunnah 8 rakaat sholat malam, ya kita mengawali. Kalau sekiranya jam 3 itu kurang untuk sholat bagus dan nutut 8 rakaat, ya dimajukan 2:30 atau jam 2. Ya tidak mungkin ada orang selain Nabi SAW doa rakaat 1 rakaat itu sampai 5 juz, kayaknya nggak mungkin. Di Temboro itu yang taraweh setiap malam 30 juz itu juga tidak 5 juz. Sekali berdiri itu tidak 5 juz. Dia memang setiap berdiri itu berjuz-juz atau 1 juz, tetapi diperbanyak ke rakaatnya. Dia pakai 23 rakaat di Temboro itu. Pusatnya jamaah tabligh di sana itu setiap malam 30 juz. Jadi semalam suntuk habis isya taraweh itu sampai 30 juz Pak. Kalau pingin ikut ke sana silahkan untuk tarawehnya ini di Temboro, dan tartil gitu, bukan seperti yang di Blitar 23 rakaat 7 menit, bukan seperti itu. Temboro itu Masya Allah itu terkenal dan tidak banyak, bahkan di dunia pun kecuali di Masjidil Haram mungkin. Di Indonesia ya di Temboro itu yang setiap malam 30 juz Pak. 30 juz. Ya memang semalaman suntuk gitu. 23 rakaat. Ngoten nggih Pak Haji? Nggih. Ada? Nggih, Pak ya? Tentang penyembelihan ada dalamnya. Nggih, Pak.
kita tidak tahu orangnya itu apa namanya Di pasar ya. ibadahnya itu kayak apa kan kita tidak mengerti. Jadi gimana itu artinya Ustaz? Kalau dalam posisi kita di pasar Pak, terus kita beli daging, kita apalagi itu pasar bukan tempat kita mukim misalkan. Kalau tempat kita mukim di sini pasar Mimbaan, pasar Sumberkola itu reken kita tempat kita mukim di sini, ya kita sebenarnya lebih bagusnya kita tahu kan pedagang itu kan tiap hari di situ. Kita tanya juga, kita bisa lah menelisik. Tapi kalau kita ada di daerah lain, pas kita ke Madiun, pas kita ke Jember, kita ke pasar, kita ke Bali misalkan, kita ke pasar, di situ ada daging sapi. Ya kalau itu memang tidak terhindarkan. Kalau kita misalkan kan ada orang itu yang mampu untuk tidak makan daging dulu atau kalau makan di satu restoran misalnya, meskipun itu apa yang dimakan itu barang yang halal, tapi kadang orang yang berhati-hati saya tidak makan dulu lah misalkan. Kalau tidak bisa seperti itu, kalau memang harus beli ya sudah, karena kita tidak tahu bahwa penyembelihannya itu tidak bismillah, ya kita boleh berhusnudzon dengan kita bismillahi ala kulli hal, bismillahi awal wal akhir, bismillah atas segala sesuatu yang ada di hadapan kita itu. Jelas zatnya ini jelas zat yang halal, daging sapi. Tetapi hakikatnya karena kita tidak tahu, kalau kita tidak bisa menghindar, tidak bisa memilih, berhati-hati menghindar, ya sudah bismillahirrahmanirrahim. Toh kita tidak tahu bahwa ini penyembelihnya tidak pakai bismillahi Allahu akbar. Nah, tidak tahu kita bisa berhusnudzon gitu. Kita diundang Koleman di Bojonegoro misalkan. Nah di sana dikasih rawon, kasih soto, kasih ini ikannya ini yang nyembelih siapa kan juga nggak tahu. Ya sudah, zatnya ini zat yang halal. Hakikatnya apakah yang nyembelih sholat atau tidak, atau yang nyembelih menyebut nama Allah atau tidak, ya kita tidak tahu, kita berhusnudzon ini halal, bismillahirrahmanirrahim, makan aja. Untuk menghindari fitnah juga, diundang orang kok tidak mau dimakan, itu kan juga kita juga bisa menimbulkan fitnah. Kecuali kalau kita tahu persis di Bojonegoro terkenal ada jagal sana dan kita tahu ini ngambil dari jagal sana, dan jagal sana itu yang tukang nyembelih orang tidak sholat atau tidak ini, ya kita boleh untuk menghindari fitnah yang lebih besar di hadapan Allah, kita boleh makan yang lain gitu nggih. Jelas kalau tidak tahu ya kita berhusnudzon dan kita bismillah insyaallah. Allah alam. Sholat sampai kapan itu dianggap harus nggih Bu Ana, napa Bu Ana? Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. Kita sholat berjamaah di masjid Ustaz. Nggih, Bu. Terus sudah tahu itu imamnya gerakannya cepat dan bacanya tidak mengikuti tajwid gitu. Apa kita sholat sendiri atau kita pulang sholat di rumah? Sholat ikuti imam. Sholat ikuti imam. Kalau seperti itu, apalagi itu memang bukan imam harian kita, kita tiba-tiba di masjid ketemu imam yang seperti itu, kita sholat aja ikut. Jadi ketidaksempurnaan bacaan atau cepatnya sholatnya imam itu tetap tidak membatalkan sholatnya makmum, atau sah kita sholat itu tetap sah gitu. Tetapi kalau sudah tahu begitu, besok jangan dibaleni. Jangan dibaleni bermakmum ke orang itu gitu. Sah. Jadi kekeliruan bacaan, kesalahan gerakan itu ditanggung oleh imam. Makmum itu tetap mendapat pahala sholat berjamaah, Pak. Itu ya, ini kunci. Nah, maka keuntungan sholat berjamaah itu seperti itu. Sudah, pokoknya pasrah pokoknya imam itu menanggung apa yang dia lakukan, makmum itu sudah mendapatkan apa yang dia niatkan. Itu. Dia niatnya sholat berjamaah gitu. Dan tidak tahu ternyata imamnya bacaannya tidak fasih, atau bahkan mengubah arti yang tidak diketahui oleh makmum itu. Nah ini, maka jadi imam itu tidak gampang-gampang. Maka santri-santri saya sendiri tidak banyak, tapi masalah-masalah sholat kita ajari jadi imam itu betul-betul kita tepat betul, Pak. Karena kalau salah anaknya nanti pulang jadi imam salah, yang dapat dosa yang paling besar yang ngajari di sini. Itu makanya harus hati-hati jadi imam itu, nggak seneng-seneng mau jadi imam. Itu. Terus terakhir mungkin yang tidak ditanya tapi ini banyak sekali
Kalau kita masuk ke satu masjid, satu musola, satu tempat sholat berjamaah, terus sudah berlangsung itu sholat, maka kita tidak usah nunggu imamnya berdiri baru kita ikut sholat. Yang banyak terjadi seperti itu, Pak. Masuk masjid, ya, imamnya sudah ruku, sujud, nunggu berdiri aja diam. Nunggu kalau imamnya sudah berdiri lagi baru dia ikut. Tidak perlu seperti itu. Langsung dalam posisi imam apapun, langsung Allahu Akbar, langsung ikuti gerakannya, langsung sujud ya sujud, langsung ruku ya ruku. Terus bagaimana nanti gantinya, Ustaz? Gantinya, Pak, asalkan kita masih nutut imamnya itu ruku, masih belum berdiri, kita masih nutut ikut ruku, itu sudah dihitung satu rakaat. Ketika imamnya ruku dan belum berdiri dan kita nutut ikut ruku, Pak, itu terhitung rakaat yang berlalu itu masuk. Jadi kalau peristiwa itu di rakaat pertama, meskipun kita tadi tidak baca Al-Fatihah, tidak baca surat, masih nutut rukuknya imam, itu terhitung rakaat pertama genap masih. Kecuali kalau sudah i'tidal, sami'allahu liman hamidah, kita nggak nutut rukuknya, berarti kita tetap ngikut, tapi kita ganti di rakaat yang kita tertinggal itu ya. Kak Jagat dengar? Halo J. Kalau sholat berjamaah, kalau imamnya sudah rukuk sujud, jangan nunggu imamnya berdiri baru mau ikut. Itu langsung ikut. Satu. Yang kedua, dalam rangka agar tidak tertinggal imam, tidak dibenarkan ngejar-ngejar, lari-lari, Pak. Ini satu keburukan juga di dalam sholat berjamaah. Kalau misalkan kita datang ke masjid, ke musola, kita belum wudhu, kita wudhu, sementara imamnya sudah alhamdulillahirabbil alamin, kita khawatir tidak nutut. Terus kemudian kita wudhunya dicepet-cepet, terus kemudian kita lari-lari. Tidak perlu seperti itu. Ini adalah satu keburukan. Demi kita mengejar tidak tertinggal rakaatnya imam, tapi kita melakukan keburukan. Ini timbul fitnah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya dengan kita ingin mendapatkan kesunahan nyium hajar aswad, tapi dengan cara kita nyikut kanan, nyikut kiri. Ini sama, Pak. Ini tidak dibenarkan. Maka berjalan ke masjid, ke rumah Allah untuk sholat berjamaah itu dengan tertib, dengan sopan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaannya besar. Ketinggalan yoben gitu. Pahalanya masih utuh, gak terkurangi. Memang kalau kita disyariatkan dituntun oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila kita sholat 40 hari, itu sholat berjamaah 40 hari tidak tertinggal takbiratul ikramnya imam, maka dia akan terbebas dari kefakiran dan nifak. Itu memang ada riyadhah amaliyah yang seperti itu. Tapi itu sifatnya kan sunnah. Dalam arti sunnah, kalaupun kita luput dari itu, kita tidak mendapatkan siksa, rugi besar iya. Tetapi ketika kita kemudian tidak sopan, lari-lari menuju sholat berjamaah, ini sudah melakukan kemaksiatan di hadapan Allah, maka harus kita hindari. Yoben untuk takbiratul imamnya yoben, yang penting saya tidak nyalah di hadapan Allah dengan berjalan dengan baik, sopan, masuk tempat sholat, masuk masjid, masuk musola dengan baca doa masuk masjid itu. Keluarnya juga seperti itu. Ini ya Pak, ini betul-betul harus. Ini hal-hal yang banyak sekali. Saya sering lihat itu orang dari tempat wudhu lari. Bahkan ini terakhir sekali, kalau kita berangkat sholat berjamaah di masjid, di musola, di tempat sholat, kemudian sampai di masjid musola mendapati orang-orang itu sudah bubar, Pak. Sudah sholatlah sendiri, sudah dapat nilai pahala sholat berjamaah, asalkan tidak balik. Misalkan nih, rumah saya di sini, musola di sini, saya jalan, orang-orang sudah bubar, saya balik, ya sudah nggak dapat itu. Asalkan tidak disengaja, Pak. Memang betul-betul tidak menyengaja melambat-lambatkan diri. Sudah tahu adzan, sudah tahu
sudah masuk mau iqomah atau sudah iqomah baru masuk WC buang air besar. Buang air besar kan bisa tadi atau nanti sebenarnya kan gitu. Kok dipas-paskan dengan waktu sholat berjamaah? Kalau ini beda lagi sudah. Kalau memang kita tidak menyengaja memperlambat atau tidak melakukan sesuatu yang bisa membuat lambat, kemudian kita memang berniat sholat berjamaah dari awal, tapi karena udzur syar'i mungkin ketiduran, mungkin apa begitu, nyampe ke masjid orang-orang bubar, ya sudah, tetap sholat di masjid itu, tetap sholat di musola itu, tetap sholat di tempat sholat itu, mendapat nilai sholat berjamaah, tidak dikurangi oleh Allah. Ngaten untuk hal-hal tentang sholat berjamaah, tentang sholat ya, mudah-mudahan bisa memberikan satu pemahaman atau yang selama ini termasuk sami Allah, termasuk hal seperti itu, mengikuti keterlambatan sholat ya, seperti itu kita bisa mendapatkan banyak hal mudah-mudahan, dan bisa menjadi bekal kita untuk senantiasa beramal soleh, terutama dalam hal ini adalah sholat, di mana Imam Nawawi secara berturut-turut beberapa hadis terakhir ini mengungkapkan tentang kebagusan sholat sebagai bentuk kesungguhan, sebagai bentuk mujahadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, ada lagi hukum terakhir mungkin? Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengikuti kajian tentang mujahadah yang terkait dengan kebagusan salat Rasulullah tadi 101 kiranya perlu merefleksi diri pada diri kita sendiri untuk melihat seberapa jauh kondisi sholat kita, khususnya saya sendiri, untuk dikatakan hamba syukur tadi. Kajian yang kita inginkan hari ini untuk bisa merubah diri menjadi yang lebih baik lagi. Alhamdulillah, dengan pencerahan ini mudah-mudahan kita bisa mengkondisikan diri, insya Allah kedepannya akan lebih baik lagi. Apalagi yang dikaitkan dengan penanya-penanya tadi amat sangat luar biasa, terutama yang pada posisi imam. Sebelum melaksanakan tugasnya, silahkan cek dulu sawu, lurus, rapat, buat sholat kita khusyuk. Jadikanlah sholat kita yang terakhir, sehingga dalam posisi kita terjemahkan di dalam relung hati, kita akan menghadap Allah, sehingga tidak ada istilah keburu-buru, tidak ada istilah, tapi posisi imam memang harus mengingatkan, dan posisi imam harus bijaksana, jangan panjang-panjang tapi yang mengtabil, yang enak dan sebagainya. Nah, berangkat dari situ, mudah-mudahan pencerahan yang hari ini mendesain sholat kita karena jadi umur doa dan sebagainya, mudah-mudahan kita senantiasa diberkahi Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mengingat sholat adalah amal utama yang nanti dihisab oleh Allah. Mudah-mudahan kita sholatnya bagus, insya Allah bagus dalam makna ya baik, ya benar, dan mendapatkan nilai di hadapan Allah, hingga hisab kita nanti untuk amal-amal yang lain akan lebih mudah begitu, terutama sholat fardu kita, sholat-sholat sunnah rawatib kita, muakkad kita, terkhusus dalam beberapa hadis terakhir dinyatakan sholat yang merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah, yakni sholat malam, insya Allah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik, pertolongan dari Allah untuk bisa menjadikan sholat kita sebagai amalan utama
yang paripurna, yang indah, yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.